Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 23 Mei 2020, bersama saya, Pastor Marcel Lolotandung. Injil yang akan kita renungkan bersama hari ini dari Yohanes bab 16 ayat 23b sampai 28. Salah satu ayat yang menarik dari Injil hari ini adalah pada ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Saudara-saudariku, hari-hari ini kita dengan tekun berdoa bersama dengan segenap umat di seantero dunia, terlebih di dalam menghadapi wabah virus corona. Itu yang pertama. Yang kedua, umat Katolik di seluruh dunia sedang menjalani novena Roh Kudus pada hari ini, hari yang kedua. Kita memohonkan supaya kiranya Roh Kudus diutus dan tinggal di tengah-tengah kita. Sebab bersama dengan Roh Kudus, sukacita kita menjadi penuh. Itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat yang ke-24 hari ini. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Roh Kudus yang kita nantikan, itulah yang dimaksudkan oleh Yesus, supaya kita tak jemu-jemu meminta daripada Allah Bapa, meminta daripada Yesus Putra Allah, itu Roh Kudus. Sebab kita tahu Roh Kuduslah yang menjadi penggerak seluruh jiwa kehidupan kita. Kita dikuatkan, kita disemangati, kita diberikan pertolongan, kita diberikan pengampunan, kita diberikan damai, kesejahteraan, dan terlebih lagi bahwasanya kita diberikan iman yang teguh. Hal itu tampak dari bacaan pertama hari ini. Bagaimana Paulus ketika meninggalkan kota Korintus kembali ke Antioquia di Syria. Di sana dia terus-menerus mendampingi umat perdana, mendampingi banyak orang yang membutuhkan pengajaran, banyak orang yang membutuhkan doa-doanya. Dan yang menarik lagi dari bacaan pertama, tampilnya Apolos, seorang yang berasal dari kota Alexandria, seorang Yahudi yang menjadi murid Tuhan, menjadi Kristen, bahkan tidak hanya sekedar dibaptis, dia menjadi seorang yang sangat mahir dalam soal-soal kitab suci dan juga berani memberikan kesaksian. Bahkan di antara orang-orang Yahudi sekalipun, dia berani membuktikan dan menyatakan Yesus adalah Mesias. Tentu semuanya ini adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan karena Apolos semata-mata yang sanggup atau pandai, tetapi karena Roh Kudus bekerja memenuhi hati umatnya. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus supaya kita selalu mau meminta Roh Kudus, dan kini gereja mempraktekkan kata-kata Yesus atau mencoba menghayati kata-kata Yesus atau perintah Yesus supaya kita memohonkan selalu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sebab Roh Kuduslah yang akan memperlengkapi kita dengan segala-galanya sehingga kita dapat hidup layak dan pantas sebagai murid-murid Tuhan, bahkan menjadi pewarta-pewarta, duta-duta kasih Tuhan Yesus di tengah dunia yang penuh tantangan. Saat ini kita tahu kita mengalami banyak kesulitan, banyak problem akibat pandemi virus corona. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang mengalami sakit, banyak orang kehilangan harapan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau Roh Kudus memenuhi hati umatnya,
memenuhi seluruh dunia, maka kita boleh memandang hidup kita, memandang masa depan kita dengan penuh harapan bahwa kita tidak perlu cemas, takut, apalagi kehilangan pengharapan, karena Roh Kudus menemani kita. Roh Kudus akan menguatkan dan memenuhi segala sesuatu yang menjadi harapan impian kita, asalkan kita tetap setia dan berbakti kepada Roh Kudus, percaya akan rahmat Tuhan yang selalu mendampingi hidup manusia, hidup kita yang sangat berarti, sangat bermakna ini. Semoga kita semakin terbuka akan karya Roh Kudus dan semakin mengimani datangnya Roh Kudus di tengah-tengah kita. Amin. Semoga saudaraku sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.